Hal ini membuat temannya ragu. Temannya bertanya, "Doni, kamu suka laki-laki?" Doni berkata, "Apa? Aku tidak seperti yang kamu pikir, karena aku suka wanita." Saat itu, guru Mary muncul dengan badan yang seksi. Dia membelai rambut pirangnya. Dia minum air. Murid-murid tidak bisa bertahan lagi. Ada orang menutupinya. Doni mendekat dengan berani. "Hei, Mary, aku punya 2 tiket untuk menonton film malam ini. Aku bisa jemput kamu jam berapa? Aku adalah gurumu, bukan pacarmu. Kamu tidak bisa ke kampus sebulan?" Setelah mendengar itu, Doni seperti patung. Dia tidak berhenti meminta maaf kepada guru. Dia bilang dia tidak akan seperti itu lagi. Tapi Mary tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia mulai membuka baju dan berbicara kata-kata stimulan. Laki-laki kelas 7 seperti Doni. Pikir dia salah dengar. Tapi kata-kata dari guru membuat Doni bingung. Saat dia masuk ke kamar bersamanya, dia pikir seperti itu. Tidak bisa percaya bahwa akan lakukan hal itu dengan guru. Dia menyeret Doni ke kantornya. Setelah itu, semua sudah tahu jelas ya. Doni sudah seperti pacar. Membawa barang untuk pacar. Mereka bersama seperti pacar. Suatu hari ada meeting antar murid-murid. Tiba-tiba ada suara yang sangat merangsang. Hal ini sudah mengganggu pertemuan. "Kamu bagus sekali." Setelah pegawai membuka tirai, semua sudah mengherankan. "Ayah akan membunuhku." Lihat semua tepuk tangan di bawah. Membuat Doni bergairah. Seperti dia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dia berdiri di bawah lampu, senang dengan tepuk tangan dari semua. Setelah itu, guru Mary sedang hamil sudah diadili. Dia tidak memiliki ekspresi minta maaf, dan selalu melirik Doni dengan cinta. Karena Doni membuat dia sangat puas, membuat dunianya lebih indah. Mary dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Bayi akan diberikan kepada Doni ketika Doni berumur 18 tahun. Setelah itu, Doni sudah menjadi terkenal. Semua karena koran. Doni sudah menjadi terkenal, tapi tidak lama. Setelah 30 tahun, Doni dari satu laki-laki, sekarang sudah menjadi seorang dewasa yang suku alkohol. Doni diberitahu bahwa sedang ada hutang berharga $43.000 Amerika Serikat. Tapi sekarang Doni tidak ada uang. Maksudnya dia tidak bisa membayar uang. Pengacara itu memberitahunya, 2 hari lagi ada pertandingan maraton. Menyarankannya untuk bertaruh $20 untuk atlet gemuk itu. Hanya perlu kali ini menang, berurusan dengan segalanya. Tetapi kemungkinan menang sangat rendah. Jadi dia sudah mencari Randall, wakil yang sudah lama, untuk bisa membantu dia atau tidak. Randall memintanya untuk membawa putranya, untuk mengunjungi Mary, kemudian buat acara TV. Pasti akan dapat banyak uang, dan berjanji akan berikannya $50.000. Doni pikir cara ini bagus juga, tapi bisa mencari anaknya di mana? Karena dia mengaku bahwa dia adalah seorang ayah tidak baik. Han, anaknya sudah pergi ketika berumur 18 tahun. Beberapa tahun dia sudah tidak kontak dengan anaknya. Ketika Doni merasa tidak bisa lakukan apapun, dia tidak sengaja melihat informasi Todd akan menikah di koran. Dia juga menyadari bahwa anaknya sudah mengubah namanya. Juga bilang bahwa ayahnya sudah meninggal ketika dia masih 9 tahun. Doni juga tahu Todd dan keluarga istrinya akan menikah. Sedang libur di villa ini, Doni sudah meyakinkan Todd bersama ke tempat Mary pada akhir pekan. Melihat Doni seperti itu, Todd sudah sangat terkejut. Dia adalah seorang yatim piatu. Tidak bisa ada ayah seperti itu. Dia tidak tahu harus melakukan apapun untuk menjelaskan dengan keluarga istrinya. Setelah itu, Todd sudah punya satu ide. Dia berbicara dengan semua. Doni adalah temannya. Kali ini, Doni sudah mengerti maksud anaknya. Dia mengarang cerita ketika mereka bertemu. Berkat kepribadiannya yang menyenangkan, semua sudah suka dia banget dan juga mau dia di sini lagi. Dalam pesta, dia menarik dengan tampilan yang bagus. Pada malam hari, dia memutuskan untuk membiarkan semua orang mengalaminya. Bagaimana kehidupan satu orang. Jadi semua sudah ke bar, tempat yang Doni sering datang. Di sini, semua bermain seperti gila. Alkohol dan pelacur tidak bisa tanpa. Semua sangat gila. Setelah hari-hari, mereka sudah dekat. Todd merasa Doni sangat ramah, dan dia juga setuju mengunjungi ibunya dengan ayahnya. Tapi Doni merasa khawatir. Dia tidak mau karena uang, tapi membuat hal-hal seperti itu dengan anaknya. Todd memutuskan untuk mengunjungi ibunya sendirian. Doni menyela dan ingin Todd kembali. Saat ini, Mary melangkah keluar. Badannya cantik, masih sama seperti dulu. Masih minum air seperti dulu. Hal ini sudah membuat Doni gila. Dia lupa tujuannya. Ketika 3 orang sedang senang, kemudian Randall memimpin reporter. Doni menjelaskan semuanya kepada putranya. Ketika Todd tahu, Doni melakukan semua ini karena $50.000. Dia sudah sangat marah dan pergi. Doni merasa malu, sudah membersihkan semua barangnya dan pergi. Tapi dia sudah mendengar, pengantin Todd adalah Jamie, sedang menelpon dengan bosnya. Jamie sudah ada hubungan yang beda dengan bos Todd. Masih belum menikah tapi sudah berikan Todd sepasang tanduk di atas kepala. Ketika mendengar tentang hal ini, naluri seorang ayah telah muncul. Jadi Pala malam itu pergi ke pesta untuk mengekspos Jamie.
Tapi dia sudah bilang, dia menelepon karena untuk menulis rencana pernikahan. Kebetulan namanya mirip dengan nama bos Todd. Jadi Donnie tidak ada bukti. Jadi dia merasa malu. Todd sudah sangat marah. Sekarang dia tidak bisa lebih memaafkan Donnie. Teman Donnie sudah bilang dengannya, kalau mau dapat kepercayaan dari Todd, harus mulai dari Jamie. Jadi Donnie sudah datang ke hotel yang Jamie tinggal. Dia ingin minta maaf hal yang telah terjadi di pesta, tapi sudah mendeteksi kejadian yang tidak terduga. Jamie sudah tidur dengan saudaranya adalah Chad. Apakah kedua saudara perempuan ini bermain incest? Apakah hal-hal baik untuk digunakan anggota keluarga terlebih dahulu? Donnie sudah bersiap untuk mencari Todd. Untuk Todd bisa melihat foto-foto ini, Jamie bilang dia akan berikan Donnie $50.000 untuk tidak memberitahu Todd tentang hal ini. Setelah mendengar tawaran itu, Donia sudah pulang. Dia sangat bingung. Dia perlu uang itu, tapi juga dia perlu anaknya. Jadi pada hari pernikahan Todd, Donnie bergegas ke pernikahan putranya untuk menghentikan dan berbicara bahwa antara Jamie dan adiknya. Di depan semua orang di pesta pernikahan, dia merobek cek. Semua sangat terkejut. Seseorang bahkan pingsan. Setelah mendengar hal itu, hal ini sudah membuat Todd merasa menjijikan. Dia akhirnya membatalkan pernikahannya dengan Jamie. Dan di depan semua, Todd sudah bilang bahwa Donnie adalah ayahnya. Mereka sudah memeluk. Setelah itu, atlet gemuk maraton itu, yang Donnie telah beratur, sudah menang. $20 dapat $160.000. Sejak itu, keluarga tersebut menjalani hidup bahagia bersama. Film ini adalah konten komedi dan satir tentang bagian orang di dalam masyarakat, seperti incest dan dorongan kekanak-kanakan. Ada tindakan tidak cocok dengan usianya. Juga berikan semua tahu bahwa di dunia ini, semua bisa terjadi. Seperti atlet gemuk itu, ikut acara maraton. Siapa tahu dia akan menang?